Seorang tamu hotel kapsul di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat jadi korban pelecehan seksual yang dilakukan tamu lainnya. Terduga pelaku merekam aktivitas korban saat sedang mandi. Kini terduga pelaku dalam pemeriksaan polisi. Aksi pelecehan seksual menimpa seorang tamu di sebuah hotel kapsul kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aktivitas korban saat mandi direkam tanpa izin oleh seorang tamu hotel lainnya. Kondisi kamar mandi yang menyerupai bilik dan berjajar satu sama lain membuat pelaku dengan mudah merekam aktivitas korban. Peristiwa ini terungkap usai korban menceritakan tindak pelecehan seksual yang dialaminya itu melalui media sosial. Polisi pun menangkap terduga pelaku usai mendapatkan laporan dari korban dan pihak hotel. Kini terduga pelaku menjalani pemeriksaan guna mengungkap motif di balik tindakannya yang meresahkan tersebut. Masih proses lidik ya. Nanti apabila memang alat buktinya sudah cukup, kita akan naikkan sidik. Bahkan nanti kita akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status tersangka. Tetapi saat ini karena masih awal, jadi kami masih melakukan pengumpulan dulu keterangan-keterangan saksi maupun pengumpulan. Subhanallah, ini satu perbuatan yang sangat tidak terpuji, Ustadz. Nah, Ustadz, apakah merekam orang yang sedang mandi atau mengintip orang yang sedang mandi ini masuk dalam perbuatan zina, Ustadz? Dan apa ganjarannya bagi pelaku dalam Islam, Ustadz? Oh, itu mungkin kalau agak kasar saya katakan itu boleh dibilang biadab lah itu ya, karena mencuri-curi sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilihat gitu, aurat orang gitu. Sekarang kita lihat begini aja deh, jangankan sampai dengan sengaja mencuri, melihat aurat orang, mau laki mau perempuan itu ada larangannya itu ya. Jangankan itu gitu ya, yang melihat aurat, sekedar bertamu lalu kita mengetuk pintu dan kita berdiri persis di depan pintu, sehingga ketika tuan rumah buka pintu lalu isi rumah itu terlihat langsung oleh kita, itu aja sebaiknya jangan dilakukan. Karena dulu sahabat-sahabat Nabi ketika bertamu itu diajari oleh Nabi itu, begini loh cara bertamu, kamu ketuknya itu pelan-pelan. Jadi dulu sahabat-sahabat Nabi kalau mengetuk rumah Nabi itu bukan pakai pakai jari-jari bagian belakang jari kita lah yang tok dengan suara keras. Enggak, mereka mengetuknya dengan kuku sehingga suaranya tidak terlalu keras, tok gitu. Nah, udah begitu terus kita dianjurkan, Nabi memerintahkan itu jangan berdiri di depan, persis di depan pintu, tapi harus agak minggir untuk mencegah kemungkinan jika tuan rumahnya buka pintu, kita lalu melihat apa yang di dalam. Kan kita nggak tahu, bisa jadi di dalam masih ada orang yang bajunya kurang, baju rumah lah, bukan baju luar gitu ya. Betul. Atau keadaan rumah yang berantakan dan lain sebagainya terlihat oleh kita. Nah, untuk menghindari itu kita ketika ngetuk pintu itu berdirinya jangan persis di depan pintu, tapi agak ke samping supaya kita nggak lihat. Itu sampai segitu gitu loh Nabi ngajarin kita. Itu yang kita bertamu yang tidak sengaja saja diupayakan jangan sampai terjadi. Nah, ini sampai sengaja pasang kamera, pasang HP ya, dari kamar mandi sebelah, mencuri, itu untuk apa? Untuk apa? Itu biadab kalau menurut saya. Itu di dalam etika beragama nggak benar itu, yang begitu itu sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam, saya kira itu ya. Padahal akhlak itu kan di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi kan disebutkan sesuatu yang menambah berat bobot amal kita nanti di akhirat. Jadi kalau sholat kita sedikit, puasa kita sedikit, zakat, infak kita sedikit, tapi akhlak kita bagus, boleh jadi akhlak itu yang akan menambah timbangan amal baik kita. Nah, sekarang kalau akhlaknya sudah buruk, amal baiknya tidak ada, mau gimana? Apa yang bisa kita harapkan? Betul sekali, Ustaz. Berarti kita memang harus menahan segalanya begitu, Ustaz. Menahan mata, menahan mulut, tidak berbicara dengan kasar, menutup telinga jika ada perkataan-perkataan tidak baik, begitu, Ustaz ya? Betul. Dan itu kan coba buat apa sih? Memang belum selesai kelihatannya itu tadi ya, belum selesai penanganan kasusnya, masih di kepolisian. Tapi tanpa proses kepolisian pun, umpamanya kita bisa bertanya, itu buat apa gitu? Itu kan aksi orang iseng sebutnya. Dan orang iseng ngapain dia sampai ngambil begitu? Buat keperluan apa? Sama sekali tidak bisa menurut saya ya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Karena itu sudah jelas sekali mencuri privasi, mengganggu privasi orang. Kita bandingkannya dengan kayak tadi aja lah, bertamu yang jelas-jelas kita bertamu maksudnya baik, itu saja sudah dianjurkan untuk jangan sampai secara tidak sengaja kita melihat orang di dalam yang mungkin pakaiannya sedang pakaian rumah.
Lah ini sengaja betul memasang kamera, memasang ini mengintip orang mandi. Waduh, nggak bisa. Nah, ada hadis lain begini, Mas Asran. Iya, Pak Ustadz. Dulu ada sahabat yang bukan sahabat, masa sahabat lah ya. Ada masa sahabat yang pernah ingin tahu keadaan temannya di rumah itu ada atau lagi ngapain, karena dipanggil-panggil nggak nyaut. Lalu dia mencari ada lubang, dia intip gitu ya. Nah itu Rasul pernah bilang, kalau ada kejadian begitu, orang mengintip dengan cara itu, lalu si tuan rumahnya itu mencolokkan kayu atau apalah sampai matanya buta, yang benar adalah tuan rumah yang mencolok itu. Bayang, iya. Sampai karena segitunya apa? gitu Ustadz ya? Sampai segitunya. Jadi orang yang ngintip rumah kita, kalau kita kemudian tidak rela dan kita mencolokkan sesuatu sampai matanya luka, itu kita dibenarkan, gitu. Kita dibenarkan. Nah artinya ini juga kan mirip-mirip ini kasus yang di hotel itu kan mirip-mirip dengan yang terjadi dulu. Seandainya si korban itu saat itu bisa melakukan sesuatu yang sampai mencederai si pelaku, itu masih dibenarkan dalam batas-batas tertentu. Tapi kan setahu saya si korban tidak melakukan apa-apa, pembalasan apa-apa ya, saya kira saat itu dia menempuh jalur hukum. Saya kira udah tepat itu jalur hukum, dan saya sangat setuju kalau pelakunya itu mendapat hukuman yang keras juga lah, saya kira, untuk peringatan buat yang lain. Betul, agar hal yang sama tidak terulang lagi begitu Ustadz ya? Betul. Ya ini privasi orang kok. Betul. Baik Ustadz, alhamdulillah berita dan tausiah tadi menutup jumpa kita di segmen 2 Muslim Update. Terima kasih Ustadz Arifin atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Ustadz sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah, amin, insyaallah. Saling mendoakan ya, biar semuanya kita sehat ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.